Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun Anda berada. Saya sekarang ini berada bersama Mas Rama. Beliau adalah teknisi AC yang sangat berkompeten dan sangat berpengalaman. Dan tentunya yang Anda hadapi seringkali keluhan-keluhan AC di rumah seperti sumbat, kemudian gak panas, bunyi, bau, dan lain. Ada solusi pada hari ini. Baik, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ya, kita langsung saja ya. Ya. Ya, Mas, ini kan mengapa itu AC itu kadang tidak bisa hidup atau menyala ya? Kenapa? Kalau nggak nyala itu kan banyak problemnya Pak. Kadang bisa dari powernya mati, apa mungkin PCB-nya mati. Iya. Nah, itu kan harus dicek satu-satu kalau itu. Satu-satu ya. Iya. Nah, kalau itu kan sering kita lihat nih AC itu berair. Kenapa? Kalau berair kan kadang-kadang bisa pembuangannya mampet tuh Pak. Kadang-kadang kalau frame kurang kan jadi ngeblok es. Nah, kalau ngeblok es juga bisa bikin netes. Netes ya. Nah, cara sirkulasi freon gimana tuh di kompresor AC? Sirkulasinya, gimana cara kerjanya? Kalau kerjanya kan dia tetap dari kompresor jalan. Kompresor jalan dia ngalir ke evap, ke kondensor, ngalir. Jadi kan kalau AC kan sistemnya kayak perputaran freon ditiup-tiup sama angin dong, Pak. Ya. Nah, kita kan sering ini ada tendensi menyampaikan ketika kita servisasi di rumah, ini Pak, freon diganti, boleh nggak dikasih tipsnya, kisi-kisinya, bagaimana gejala freon habis, atau mungkin ada ini tipu-tipu di situ Kak, gimana ceritanya Mas? Kalau freon sebenarnya sih nggak bakal habis Pak. Nggak bakal habis. Nggak ada kebocoran. Kalau misalnya habis, harus dipastiin dulu cari kebocorannya di mana. Kalau udah ketemu kebocorannya baru diisi. Kalau seandainya langsung diisi, kalau nggak dia betulin bocornya juga sama aja. Sama aja ya. Bocor lagi. Berarti itu freon itu nggak pernah bocor ya, nggak pernah habis ya, nggak pernah habis. Kalau nggak ada kebocoran. Ya, kalau bocor pasti. Iya, betul. Pasti. Nah gini Mas, seberapa sering harus melakukan kita servisasi secara berkala ya? Adakah jadwalnya berapa bulan sekali kita harus melakukan itu? Kalau itu sih sebenarnya tergantung dari pemakaian juga ya Pak. Kadang kan ya kalau pemakaian standar sih 3 bulan. 3 bulan sekali. Kalau jarang ya mungkin bisa 6 bulan. Kan tergantung pemakaian juga. Iya. Bagusnya sih 3 bulan. 3 bulan ya. Iya. Kalau kantor seperti ini gimana? Ya 2 sampai 3 bulan sih. Iya, berarti rutin ya, kontinu ya 3 bulan ya. Nah, yang sering rusak di AC apa aja sih Mas? Kalau rusak tergantung sih Pak. Kadang kan kalau misalnya perawatannya rutin insya Allah malah lebih awet sih. Kan kadang bisa kecek skala berkala tuh semuanya. Secara berkala ya, secara kontinu ya Mas ya. Terus apakah penting untuk menutupi unit AC outdoor ya apabila terjadi hujan atau apa? Atau emang biarin aja gitu? Gimana? Enggak sih Pak, kalau ya? outdoor kan emang didesain sama pabrik kan udah tahan sama air, panas, yang mungkin memang ada karat mungkin kalau tergantung dari merek masing-masing. Oh iya. Tergantung tipe dan mereknya ya. Nah, sekarang kita belajar tipe nih. Kita kan baru saja melakukan servis 2 AC nih. Ada yang split ya. Jadi dinding, kemudian ada yang kaset. Di mana perbedaannya, di mana kegunaannya, terus bagaimana cara mengerjakannya. Saya dengar tuh rumit kali yang kaset ya. Boleh nggak berbagi pengalaman, Mas? Sebenarnya sih kalau sistemnya sih semua sama, cuman beda. Ya ada beberapa komponen tambahan kayak, iya kan dari cara kerjanya kan beda tuh Pak. Beda ya? Cara kerjanya kan kayak dari tipe dia kan nyebar dari atas, nyebar ke beberapa sisi, otomatis kan dari fan-nya lebih gede. Kebanyakan sih dari PK-nya juga lebih gede. Iya. Jika emang pemasangan AC jenis kaset dan AC yang split itu biaya perawatan sama nggak sih Mas? Beda Pak. Beda ya? Iya, kan dari tingkat kesulitannya juga beda. Beda ya? Berarti lebih besar yang split? Yang kaset. Kaset ya? Iya. Nah ini kan berbicara AC kan dingin dan panas ya. Itu sering kita jumpai itu yang nggak dingin. Kenapa itu? Kalau dibilang nggak dingin kan namanya AC kan pasti kalau rusak ya nggak dingin ya Pak. Iya, maksudnya penyebabnya apa? Apakah salah satu freon atau mungkin ada memang kotor atau bagaimana? Kotor aja sebenarnya bisa jadi bikin nggak dingin. Nggak dingin ya? Nggak selalu freon. Nah, kadang-kadang ada yang rusak kayak misalnya kapasitornya mati, otomatis kan kompresornya nggak jalan tuh. Nggak jalan ya? Iya, itu juga bisa nggak dingin. Fan-nya kurang kencang, banyak sih Pak kalau misalnya nggak dingin harus dicek apa penyebabnya dulu. Iya, yang paling fatal apa kalau AC? Kompresor mati. Kompresor mati itu paling fatal ya. Ibaratnya kalau kompresor jantungnya Pak. Jantungnya. Nggak, ini kan kalau di rumah, di kantor kita lihat kan emang nggak tahan panas, saya langsung hidupin AC ini. Nah, boleh AC hidup sepanjang hari? Kalau 24 jam nih ceritanya. Sebenarnya sih nggak masalah sih. Nggak masalah ya? AC hidup, cuma kan listriknya yang masalah. Oh iya, betul. Nah, tuh satu Mas. Kan kita ulang lagi ya. Siapa tuh pun nonton nih. Nah, kenapa itu air menetes?
Sering saya coba itu, AC netes terus. Ya itu Pak, paling kadang-kadang Kayak karena hujan nih kayaknya. mungkin dari perawatannya nggak berkala, Iya, betul. akhirnya pembuangannya mampet karena kotor kan, debu kena embun kan jadi kayak lendir Pak, Iya. di nutup jalanan drainasenya, jadi Itu. bisa dari situ. Kalau freon kurang juga bisa jadi kan dia jadi ngeblok, nge-freeze tuh di evap. Nah jadi itu Iya. pas dimatiin apa itu es batunya cair bisa netes. Betul betul. Itu kan itu harus diservis ya. Secara itu bukan kerusakan kan kalau netes tuh? Bukan sih Pak. Kalau seandainya cuman bocor air dari pembuangan airnya doang, itu bukan masuk kerusakan, cuma perawatan aja sih harusnya. Perawatan ya. Kalau itu kan ada, saya lihat tuh ada AC yang di tempat saya tuh di bawah, ya. Itu es. Kenapa? Apakah terlalu dingin atau kotor? Bisa kotor, itu Pak. Kotor aja bisa bikin ngeblok es juga. Iya. Nah, kadang-kadang juga kalau freonnya kurang juga ngeblok es juga. Iya. Makanya kalau misalnya ngeblok es, mending dicuci dulu. Kalau emang dicek pressure-nya, kalau pressure-nya aman ya kemungkinan dari kotor aja. Tapi kalau pressure-nya masalah, ya harus cek freonnya. Ada itu proses terjadi es kadang kotor atau karena freonnya? Dua-duanya bisa jadi. Sama? Bisa nyebabin ngeblok es. Ngeblok es ya? Iya. Itu sering ya? Atau kadang-kadang saya matiin. Ya, itu harus servis ya. Kemudian Mas, itu kan sering terjadi ya, baik di AC mobil, di AC rumah tangga, atau mungkin di AC kantor. Kita berbicara AC kantor dan juga rumah. Nah, kenapa bisa bau? Kalau bau kadang kan dari sirkulasi itu Pak. Kadang mungkin dari ruangan. Bisa juga kadang-kadang ada binatang yang mati di dalam. Binatang mati, itu berisik ya? Iya. Itu udah mati kok berisik. Karena ada binatang yang udah mati, akhirnya jadi bangke, bisa bau ke ruangan. Oh gitu ya, bisa mempengaruhi cara kerja AC ya Mas ya? Ya, terus itu bau juga sama ya? Bau, berisik itu sama ya? Hampir sama itu? Kalau berisik, kadang-kadang kalau Pak, blowernya ada yang patah, itu juga bisa bikin berisik ya? Soalnya kan putarannya jadi nggak seimbang. Iya. Berarti bau busuk karena ada bangkainya. Tapi kalau ada bangkai juga bau Mas ya? Ya kadang-kadang saya bilang dari sirkulasi AC-nya, dari ruangan juga bisa Pak. Mungkin dia ngerokok di dalam, kan otomatis kan. Nah ini, seandainya freon bocor tuh, apa tindakan yang harus kita lakukan? Ya harus dicari bocornya dulu, baru diisi Pak. Kalau bocor yang nggak dicari, ya saya bilang, ya percuma. Iya betul. Ini karena ini ada saya cari, kadang lupa ya. Apakah keunggulan fungsi pada filter AC, ya kan? Bermuni udara AC. Fungsi-fungsi komponennya istilahnya lebih ke situ sih. Kalau filter kan biarkan di dalam indoor kan ada evap tuh Pak. Nah, filter itu buat nyaring udara pertama, yang nggak langsung evapnya yang kotor. Iya. Nah Mas, bisa nggak disampaikan ke penonton kita Pak, komponen-komponen dari AC, ya kan? Ada outdoor, ada indoor nih. Dan fungsinya nih, bisa nggak diceritakan ya? Kayak seperti kompresor apa fungsinya? Nah, kalau kompresor kan dia mesin utamanya Pak, jadi dia jantungnya dia. Iya. Kalau hati nggak ya? Jantungnya. Oke, terus dia yang jalanin sirkulasi freon kan, dari dia yang nekan. Jadi pas dia nyala, freon muter tuh. Itu fungsi kompresor ya. Nah, kalau memang tuh gejala dia rusak, apa tanda-tandanya? Gejala rusak kompresor. Kalau rusak kompresor biasanya kalau udah parah, kalau gulungannya yang kena, dia ngetrip turun. Iya. Kalau di bypass, ada yang kemarin kita temukan bypass kan? Kalau kompresor udah nggak bisa di bypass Pak. Nggak bisa ya? Jadi kalau udah ngetrip, ya udah. Jatuh. Misalnya nih pas lagi hitungannya, kalau seandainya habis dinyalain, emang pas dinyalain indoor kan dia nggak langsung ngontek ke outdoor. Iya betul. Nah jadi pas outdoor di ngontek, dia pasti turun. Nah oke, betul. Kalau itu komponen kondensor, sama nggak ada kompresor? Kalau kondensor kan dia jalurnya Pak, jalur di outdoor ya. Jalur outdoornya. Iya. Pipa bukan? Iya, bentuk ada dalamannya, ada kisi-kisi, ada pipanya. Iya, fungsi itu apa? Itu buat sirkulasi freon, kondensor sama evap. Oh itu ya. Kalau kondensor kan di outdoor, evapnya di indoor. Terus kalau evaporator? Itu tadi Pak. Sama ya? Waduh, sama ya. Nah kalau kipas itu sendiri ya, saya jelasin. Kalau expansion valve apa tuh? Apa tuh Pak? Expansion. Mungkin terlalu Inggris ya. Udahlah, pipa kapiler apa? Aduh. Fungsi apa? Nah, kalau pipa kapiler kan yang ngontrol freon dia Pak.
Motor freon. Iya, buat jadi dingin kan. Jadi ada filter, ada pipa kapiler di dalam kompresor, di belakang kompresor dia ada di outdoor. Outdoor ya. Itu kalau dia terjadi kerusakan, nanda di mana sih? Dia mampet biasanya Pak. Mampet Kalau ya? mampet bisa jadi salah satu pipanya nggak dingin. Nggak dingin ya. Itu yang di dalam AC ya. Kalau di luar AC kan ada komponen indoor ya. Itu sama juga, hampir sama ya. Ada air filter, blower ya kan. Kalau motor blower gimana tuh? Motor itu kayak apa? Kalau motornya atau blower Pak? Kan kalau dua sama nggak sama dia? kalau motor ya blowernya kan yang itunya tuh Pak, kipasnya. Kalau dia kan ada motornya lagi buat penggeraknya. Penggeraknya ya, Iya. penggerak semua komponen dalam AC itu. Iya. Nah, Bang Rama, sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, nah boleh nggak dikasih tahu ke penonton tips menjaga AC yang baik gimana? Ya kalau misalnya perawatannya rutin sih insya Allah aman sih Pak. Aman ya? Bisa kekontrol lah kalau intinya di perawatan. Perawatan aja. Iya. Kalau misalnya ya itu kembali lagi tergantung dari tukang AC-nya gimana kan ya masing-masing orang beda-beda. Iya, beda cara mengatasinya ya. Nah, kalau memang itu ada yang nonton nih pengen hubungi Bang Rama nih kemana? Kalau memang ingin yang nonton nih pengen teknisi kayak Bang Rama, hubungi kemana? Maksudnya ke nomor telepon apa, hubungi di mana, atau ada kantornya nih, atau langsung telepon aja gimana ceritanya? Telepon aja apa sebenarnya nomor teleponnya? Berapa nomornya? Kalau nggak ditulis di bawah aja. Oke, siap. Kan di bawah ya. Nggak ada titip lain yang ingin disampaikan ada? Ada ya. Cukup itu aja ya. Oke, makasih Bang Rama. Ya. Ya atas kehadiran di suasana pagi hari ini ya bersama program acara Sabong Meja bersama TDC AC di suasana pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.